Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadlun, Stambuk F11120063. Di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Drainase dengan tanah asli, pipa besi dan peralon. Yang pertama, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan drainase. Drainase adalah suatu usaha untuk menyalurkan dan mengeringkan sejumlah kelebihan air dari satu wilayah ke wilayah lain, sehingga didapat suatu lingkungan yang kering di wilayah tersebut. Ditinjau dari letaknya, drainase dibagi dua, yaitu drainase permukaan dan drainase bawah permukaan. Drainase tanah asli. Drainase tanah asli merupakan drainase yang terbentuk secara alami tanpa adanya bangunan pendukung seperti bangunan pelimpah, pasangan batu atau beton, gorong-gorong, dan sebagainya. Drainase alami dapat terbentuk karena gerakan akibat gravitasi bumi. Gerakan air tersebut akan mengerus permukaan tanah sehingga terbentuklah jalur aliran yang berfungsi secara permanen. Drainase tanah sebagai suatu sifat fisik tanah menunjukkan frekuensi dan lamanya waktu tanah tersebut bebas dari keadaan jenuh air atau agak jenuh. Tanah yang memiliki drainase buruk cenderung akan menyebabkan air penggenang. Di dalam dunia pertanian, drainase sangatlah mempengaruhi kondisi tanah pertanian yang meliputi aerasi tanah, kelembapan tanah, transportasi, dan efektivitas nutrien pada pestisida, suhu tanah, bahan racun, dan hama penyakit, erosi tanah, serta hasil kesuburan tanah. Bagaimana penggunaan drainase di dunia pertanian? Apa saja jenis-jenisnya? Dirangkum dari buku konservasi tanah dan air edisi kedua oleh Sitanala Arsyad 2009, ada banyak jenis sistem drainase yang digunakan dalam pertanian. Tetapi ada dua jenis utama yang paling sering digunakan, yaitu surface drainage. Sistem drainase ini dilakukan dengan cara membuang kelebihan air dari permukaan tanah. Biasanya, cara ini dilakukan di parit yang dangkal dan sering disebut sebagai saluran terbuka. Sistem surface drain biasanya mulai berfungsi setelah adanya curah hujan yang intensif, sehingga menghasilkan pengairan yang berlebihan. Sistem ini sepenuhnya mengandalkan gravitasi. Air yang ada di parit dangkal dibuang ke saluran pengumpul air yang lebih besar dan dalam. Untuk memudahkan mengalirkan air, tanah wajib diberi kemiringan buatan. Yang kedua, subsurface drainage. Cara ini sebenarnya hampir sama dengan sistem surface drain, namun yang membedakannya adalah sistem surface drainase dibagi ke dalam sistem reguler dan sistem yang bisa dikendalikan. Sistem pembuangan saluran terjadi sepenuhnya karena gaya gravitasi. Kedua jenis sistem ini hampir sepenuhnya sama, namun sistem yang dapat dikendalikan mempunyai gerbang kontrol yang dapat dibuka dan ditutup sesuai dengan kebutuhan. Drainase pipa besi dan peralon. Drainase pipa besi maupun peralon merupakan drainase yang berfungsi untuk mengalirkan air limpasan permukaan melalui media di bawah permukaan tanah. Sistem drainase dengan media pipa dibuat untuk tujuan-tujuan tertentu, yaitu tuntutan estetika. Lingkungan akan menjadi lebih rapi karena tidak ada pipa saluran yang terlihat dari luar. Tuntutan fungsi permukaan tanah digunakan pada permukaan tanah yang tidak diperbolehkan adanya saluran. Jenis-jenis drainase. Drainase yang pertama ada drainase alamiah atau natural drain. Drainase yang terbentuk secara alami dan tidak terdapat bangunan penunjang seperti bangunan pelimpah, pasangan batu, beton, gorong-gorong, dan lain. Saluran ini terbentuk oleh jurusan air yang bergerak karena gravitasi yang lambat laun membentuk jalan air yang permanen seperti sungai. Yang kedua, drainase buatan. Drainase yang dibuat dengan maksud dan tujuan tertentu sehingga memerlukan bangunan-bangunan khusus seperti selokan pasang batu atau beton, gorong-gorong, pipa, dan lain sebagainya. Contoh drainase buatan yang bisa kita lihat adalah selokan yang ada di bawah jalan. Ada dua selokan yang bisa kita lihat, yaitu selokan terbuka dan tertutup. Selain selokan yang bisa dilihat dengan jelas, ada selokan bawah tanah yang lubang masuk kecil di jalan. Kita biasanya melihat pembangunan dengan beton-beton besar berbentuk bulat, kotak maupun U di pinggir jalan. Itulah beton yang membantu pembangunan drainase agar tidak terjadi jurusan akibat air di bawah tanah.
Drainase jalan raya. Drainase pada jalanan kota ini berguna untuk mengendalikan dan meringankan kelebihan air permukaan terutama pada musim hujan. Drainase menjadi hal penting yang harus diperhatikan untuk mengatur suplai air agar tidak terjadi banjir. Sebenarnya tidak cuma mengontrol kelebihan air yang terjadi di permukaan ketika hujan saja. Permasalahan drainase di perkotaan ini cukup kompleks dan banyak penyebabnya. Maka dari itu, penting sekali melakukan perencanaan saluran pipa drainase jalan terstruktur dengan tepat. Dalam mengaplikasikan saluran drainase jalan, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika pas pemasangan. Hal-hal ini meliputi suatu rute jalan pada topografi, inventarisasi data bangunan drainase, panjang segmen saluran, luas daerah layanan, koefisien pengendalian, faktor limpasan, waktu konsentrasi, analisa hidrolog, dan debit aliran air. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.